boleh jumpa lagi dengan Kosaja sulit. Ente. Gimana nih Mas Iman hari ini? Hari ini sehat luar biasa. Wah, masuk. Tetap semangat ini. Iya, tetap semangat apa? Masuk Mas. Ya. Berani optik saya, belum dampingi jenengan. Untuk tema hari ini apa kita ini Mas Iman? Untuk tema hari ini adalah swadaya lingkungan masyarakat UMKM di RT 6 RW 8 Desa Kepuh Kiriman Paru Sidoarjo. Gimana ini Mas Iman ya? Untuk Pak RT-nya sudah kenal atau belum sampai? Oh, Pak Wahyu. Pak Wahyu. Iya. Ya, ini termasuk RT yang keren loh, Pak RT yang keren. Maksudnya keren itu gimana Mas Iman? Jadi dia memiliki usaha UMKM untuk apa namanya, lingkungannya, ya benar, untuk lingkungannya. Untuk kesehariannya beliau selain sebagai ketua RT itu setahu saya beliau juga seorang pebisnis loh kan? Oh iya dah? Iya. Oh, berarti emang udah pebisnis yang handal ya dia ya? Basicnya memang beliau pebisnis yang handal. Kebetulan setahu saya juga salah satu bisnisnya beliau itu kopi Mas. Oh kopi, saya iya. Kopi. Wah kebetulan. Betul banget ini, kebetulan juga itu. Nah, gimana Mas Liman? Apakah langsung kita undang Bapak RT-nya atau bagaimana? Boleh kita langsung undang Pak RT-nya, Bapak Wahyu. Monggo, silakan. Halo Mas, sehat alhamdulillah Pak. Monggo Bapak, gimana tadi sempat saya dapat informasi Pak Wahyu dari masyarakat itu dengan selain di RT 06 ini selain mendirikan UMKM sebagai sumber pendapatan RT juga jenengan juga seorang pengusaha pebisnis salah satunya dalam bidang kopi. Apa benar Pak Wahyu? Ya memang gini Mas, profesi saya sebagai pebisnis, jadi saya saat ini menggeluti bidang bisnis kopi, dan ini insya Allah masih baru, kurang lebih hampir 15 tahun saya jalani usaha kopi. 15 tahun cukup lama Bapak. Ya saya rasa masih baru, karena kita juga bukan dari pemodal besar, kita mulai jadi perintis masalah. Merintis dari kecil ya? Iya. Bukan pewaris ya, bukan pewaris. Bahasa gaulnya kan pewaris ya, sama perintis. Nah, ini salah satunya saya ini sebagai perintis. Nah, untuk jenis kopinya, kebetulan kan teman saya juga nikmat kopi gitu. Untuk Mas Irfan ini. Ini jenis kopinya yang setahu saya kan ada Arabica sama Robusta itu. Iya, jadi gini. Khususnya di Sidoarjo Surabaya itu banyak peminatnya itu Robusta, karena kalau Arabica itu mainnya ke kafe-kafe. Oh, ke kafe-kafe. Jadi kelas kayak Starbucks itu kan ada berbagai macam varian, mulai Americano, terus itu banyak produk itu kebanyakan dari Arabica. Kalau saya ini pangsa pasar saya menengah ke bawah. Jadi saya bermain di Robusta, terutama di warung kopi itu banyak Robusta. Ciri khas Robusta itu apa Pak ya? Sebetulnya kalau Arabica itu lebih ke asam, bedanya hanya itu. Lebih kecil ya Pak ya? Lebih asam. Jadi kalau Robusta itu lebih ke pahit sama gurih. Oh, pahit sama gurih. Ya. Nah kalau Mas Irman, ini yang mana yang kira-kira ini? Berarti yang saya minum itu Robusta teman-teman. Karena kalau kita di Surabaya Sidoarjo, kita bermain Arabica itu pangsa pasar kita nggak nutupi gitu. Dari produknya aja itu modalnya lebih besar dari produk Arabica, juga lebih mahal dari Robusta. Luar biasa Pak Wahyu, Mas Irman. 15 tahun
seorang perintis katanya masih baru, luar biasa. Memulai dari awal guys. Ya mulai di pasar kita bikin lapak kecil pakai apa namanya kayak karpet kecil untuk menaruh produk, terus kita door to door ke warung gitu. Jadi ya betul-betul perintis ya, walaupun setengah tertati-tati tapi alhamdulillah. Dan yang saya rasakan ini semenjak saya jadi RT, rezeki saya makin bertambah. Alhamdulillah. Jadi omset saya itu bahkan kenaikannya itu hampir 1000 kali lipat. Luar biasa. Nah, kuncinya apa Pak? Omsetnya Ya, sukses. boleh tahu? Kita ini sudah yang namanya rezeki itu kan sudah diatur sama Tuhan Yang Maha Esa, Oh ya benar. yang namanya rezeki. Tapi kita ini tidak tahu rezeki ini harus kita dapat lebih itu bagaimana. Macam-macam orang itu dengan cara berdoa, ikhtiar kan gitu. Setelah saya jalani, saya kebetulan ditunjuk jadi ketua RT. Itu yang saya rasakan betul-betul itu, yang namanya RT itu kan pejuang lingkungan, ya kaitannya sama sosial. Setelah saya menjalani, secara tidak langsung tuh rezeki itu malah bertambah. Oh, Ya itu. Jadi saya baru tahu, selain saya berdoa, saya sholat, ya penopangnya juga karena saya peduli dengan lingkungan. Insya Allah kayak gitu. berarti kita pedulikan lingkungan, kita secara tidak langsung juga dibantu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya karena hukum tabur tua itu pasti ada. Ya benar itu. Di saat kita memberikan sesuatu atau berbuat kebaikan kepada seseorang, urusan kita itu sudah ada yang ngatur, secara tidak langsung itu sudah diatur sendiri. Jadi kita itu menyenangkan orang, urusan kita itu sudah diatur sama Allah, insya Allah gitu. Luar biasa. Luar biasa. Oh iya Mas Iman, sebelum kita yang membahas yang lebih menarik ini dari RT 06 ini. Nah, ini saya mau disclaimer dulu sebentar. Oh siapa? Begini Sobat Melek. Sebelumnya saya mau memberikan disclaimer pada saat podcast bersama RT 04. Nah, terjadi kendala sedikit pada mic kita, jadi suara terdengar naik dan turun. Nah, kita akan terus berbenah ke depannya. Nah, terima kasih untuk Mas Ilman. Disclaimer sudah saya sampaikan, kita lanjut ke tema kita. Oke, kita lanjut ke tema selanjutnya. Gimana Mas Ilman tema kita hari ini untuk RT 06 untuk UMKM. Nah, Oke, kita lanjut ke UMKM. Oh iya, Bapak kan Bapak pebisnis ya. Ya, Nah, terus Bapak ini dengar-dengar di lingkungan RT-nya bikin kayak bisnis juga gitu. Maksudnya bisnis swadaya lingkungan. Apa istilahnya maaf? UMKM. UMKM. Maaf saya agak awam jadi bahasanya agak belepotan ya guys ya. Iya. UMKM itu, Iya. itu apa sebenarnya? Iya. UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah. Kecil mikro menengah itu kebanyakan dikelola sama pribadi. Pribadi lah. Ini kan lingkupnya RT itu Pak. Iya, Nah, Jadi gini Mas, iya. kita itu memprihatinkan terkait asumsi masyarakat apa yang jadi beban jadi di masyarakat. Kita ini seorang RT, sumber dananya kita dari masyarakat dengan cara iuran warga. Iuran, oh ya, tadi itu pasti ada itu Pak. Kita pendapatan kita untuk mengelola lingkungan itu dengan cara iuran warga. Yang saya jalani, saya itu memprihatinkan kayak gini. Iuran warga itu yang rata-rata makin tahun tuh makin naik karena inflasi. Ya betul itu Pak, inflasi. Karena inflasi setiap tahun pasti naik, di mana-mana seperti itu. Nah, kita harus berpikir bagaimana supaya nggak naik. Bahkan slogannya pengurus RT 06, kalau bisa iuran warga itu gratis dan kedepannya insya Allah warga itu malah mendapatkan hasil dari UMKM. Nah itu caranya gimana Pak? Kok tambah itu bagus itu Pak.
programnya. Saya punya gagasan gini, saya punya gagasan bagaimana kita bentuk UMKM. Akhirnya saya utarakan ke masyarakat, pada warga saya utarakan saya ingin membentuk UMKM untuk kesejahteraan warga. Di antaranya kan iuran warga bisa gratis, kan di antaranya kesejahteraan gitu. Jadi kesejahteraan ini relatif kan, Relatif, betul. relatif. Nah itu saya sampaikan, saya presentasi kepada warga. Saya punya Pakai konsep itu. saya punya konsep seperti ini. Sumber dananya dari mana? Sumber dananya modal awal. Saya punya yang namanya insentif RT. Saya terima kasih kepada Bapak Bupati Sidoarjo. Dalam 2 tahun, 3 tahun ini bisa memberikan insentif RT 500.000 per bulan. Sebelumnya tuh nggak sampai 100 setiap bulan. Dari modal insentif RT itu bisa kita hutangkan SK kita ke bank. Kebetulan Sidoarjo mempunyai Bank Delta Arta. Itu kerjasama sama Kabupaten Sidoarjo memberikan peluang kepada RT RW piutang menggadaikan SK-nya. SK yang insentif yang dapat 500.000. Jadi kita dilantik jadi RT kan kita punya SK. Kalau PNS itu kan SK-nya PNS digadaikan ke bank ya. Saya sangat berterima kasih kepada Bupati Sidoarjo ini memfasilitasi RT bisa gadaikan SK-nya ke bank untuk menjadi modal. Enggak, artinya kalau kayak gitu kan relatif tergantung masing-masing RT. Nah, saya punya gagasan modal awalnya bagaimana. Akhirnya saya punya inisiatif, saya gadaikan insentif saya untuk modal awal UMKM. Setelah itu warga saya kumpulkan, saya sampaikan seperti itu, dan saya minta kontribusi dari uang kas yang kita kelola saat ini kepada warga, minta persetujuan gitu Mas. Jadi kita sebagai RT itu juga tidak bisa serta-merta mengeluarkan duit, karena itu haknya masyarakat itu punya hak yang paten, nggak bisa. Artinya kita itu nggak boleh sepihak gitu. Walaupun kita itu punya kekuasaan gitu, untuk mengelola, tapi kan kalau bisa itu ya masyarakat yang memberikan kontribusi ini harus diajak bicara gitu, karena ini uang orang kaya. Terus setelah itu saya sampaikan ke warga, saya punya gaji insentif yang bisa dihutangkan setiap tahunnya itu 5 juta. Setelah itu saya minta pinjem Mas Ivan, saya tidak pinjem kas untuk menjalankan UMKM ini, saya pinjem 5 juta. Akhirnya saya bentuk UMKM baru yang namanya sembako. Sembako ini saya mitra dengan warga, jadi saya memberdayakan warga. Kalau kita jalankan sendiri, kita harus memikirkan yang namanya gaji. Artinya solusinya bagaimana kita mitra dengan warga kita yang buka toko kelontong. Wah, bagus itu Mas. Iya, keren sekali. Itu juga bisa mengurangi angka pengangguran itu di mana? Iya, betul. Bisa mengurangi angka pengangguran, bisa memberikan peningkatan UMKM beliaunya. Dan insya Allah beliau pelaku usaha yang kerjasama dengan lingkungan, insya Allah rezekinya malah berkah. Amin. Nah, untuk ide awal tercetusnya UMKM untuk lingkungan RT itu gimana Pak ya? Dari mana itu idenya itu? Itu sebetulnya ide saya pribadi Mas, karena saya ini ya sudah mulai kecil itu, mulai saya lulus kuliah itu saya sudah biasa yang namanya wirausaha. Wirausaha. Akhirnya saya punya pemikiran bagaimana lembaga ke-RT-an ini punya yang namanya usaha. Karena dilihat dari masa sosial masyarakatnya kan gitu Pak. Nah ya sekarang gini Mas, kondisi saat ini lagi tidak baik-baik saja. Iya Pak, betul itu. Saya sepakat kalau itu Pak. Makanya bagaimana caranya masyarakat itu tidak terlalu banyak kebebanan Dan menjadi berdaya. menjadi berdaya.
Makanya akhirnya saya bentuk UMKM Setoko Kelontong tadi, saya kerjasama kemitraan dengan beliaunya. Kita punya yang namanya sharing profit. Sharing profit. Ya, sharing profit yang masuk dikelola sama divisi UMKM. Oh, jadi di dalam lingkungan struktural RT itu ada namanya divisi. Ada divisi UMKM. Divisi UMKM. Iya. Divisi UMKM. Manajemennya keren ya berarti ya. Keren. Nah, itu Terstruktur rapi. struktur. Nah, itu sistemnya itu gimana, Pak? Kalau divisi UMKM itu kan tugasnya untuk mengembangkan UMKM atau hanya menerima sharing profitnya UMKM? Ya, menjalankan. Jadi kayak contohnya gini, Iya. di saat dia kerepotan, katakanlah kerepotan untuk antar barang, divisi UMKM ini bisa membantu antarkan barang ke tempat warga. Untuk sharing profitnya, nah kan divisi UMKM itu menerima duitnya atau enggak, Pak? Divisi UMKM menerima bagi hasilnya sharing profitnya, Nah, sharing profitnya itu dilaporkan ke mana, Pak? langsung ke bendara RT. Oh, bendahara RT. Sangat transparan berarti. Transparan. Jadi di tempat kita itu satu pintu, Mas. Satu pintu dalam arti semua iuran yang dihasilkan dari warga masuknya ke bendara RT. Jadi kan di dalam PRT ini kan ada seksi-seksi ini, Nah, ya, ada betul, Pak. seksi keagamaan, ada seksi olahraga, itu semuanya itu di dalam iuran warga juga ada pos-posnya. Jadi seksi-seksi itu tidak memegang uang, langsung disetorkan ke bendara RT. Di saat seksi itu punya punya program. program, ya tinggal sampaikan ke warga ACC, baru minta ke bendara. Ya, itu warga dulu ya. Oke. Benar, Pak RT. Nah, untuk Mas Hilman mungkin ada yang mau ditanyakan, ini semakin menarik ini. Kan nanti banyak Pak ya divisi UMKM-nya di lingkungan RT 6 itu ya yang dijalankan. Nah, selain toko sembako itu apa aja Pak? Kalau boleh tahu. Jadi gini, Mas, di saat kita mulai start toko kelontong tadi, kita jalan kurang lebih hampir 1 tahun. Ini 1 tahun. Dari hasil sharing profit ini kita bentuk yang namanya UMKM baru, yaitu laundry. Oh, Karena UMKM ini membutuhkan tenaga, kita lebih baik sharing profit sama mitra. Sistemnya kemitraan. Kemitraan, jadi kita tidak menggaji. Kalau kita menggaji, otomatis malah ruwet urusannya. Mikirin gaji ini, jadi malah ribet gitu. berarti bagi hasil kan ya? Bagi hasil. Dan keuntungannya bagi hasil itu jelas di awal. Tapi kalau sistem ini kita jalankan sendiri, yang namanya kegiatan sosial ini, Mas, sesuatu yang baik belum tentu dinilai dengan baik. Saya tidak mau seperti itu. Contoh, semua kita jalankan sendiri, kita hire orang untuk menjalankan, ada beberapa orang kita hire, kita menggaji. Ya, kalau masyarakat itu bisa memahami, oh ya sekarang agak sepi kok dapat sekian, bulan depan dapat ada kenaikan, kan gitu. Iya. Kan hasilnya kan tidak bisa sama. Nah, Tapi kalau kita kemitraan, itu hasilnya sudah paten persen di awal sudah jelas. dalam bentuk persen itu. Ya, Luar biasa. Luar biasa. Ini sebelumnya ke topik yang lebih pertanyaan yang lebih panas ini ya, Mas Iman. Gimana kalau kita sambil nyemil dulu ya? Mas Dul, monggo. Wah, maklum Pak, maaf seadanya Pak. iya. Bentar Mas Dul. Oh ya, bentar. Jangan dikat. Nah, ini Untuk kata-kata hari ini apa Mas Dul? kata-kata hari ini kata-kata ini. Jangan takut gagal, takutlah jika kamu tidak pernah. Oke. Terima kasih Mas Dul atas kata-kata hari ini. Alhamdulillah Mas Iman ini sudah ada minumnya, ini sudah nggak haus. Sedikit jangan sederhana dari teman-teman kita. Nah iya Pak Edi, saya mau ingin bertanya lagi Pak Edi. Nah, untuk sistem manajerialnya itu gimana Pak Edi ya, untuk pelaporannya itu biar masyarakat itu wah ini benar-benar dijalankan dengan baik gitu Pak Edi. Nah
Gimana itu Pak? Untuk sistem manajerial keuangannya itu ya kita Alurnya seperti itu. jadi gini, iuran warga itu dibebankan 85.000 per bulan satu rumah. Di situ terbagi menjadi 4 dasar wisma. Jadi 4 dasar wisma ini membawai rata-rata kurang lebih antara 10 sampai 15 rumah. 15 Ya, 10 sampai 15 rumah itu dibawahi sama ketua dasar wisma. Ketua dasar wisma menarik iuran kepada warga. Jadi tadi ada seksi-seksi apa pos-pos. ya. Jadi 85 itu nanti langsung disetorkan ke bendara RT. Untuk yang dari UMKM, Ya, dari UMKM ada divisi UMKM. nah ya itu gimana pelaporannya itu Pak? Pelaporannya begitu divisi keuangan ini, di divisi UMKM ini ngambil dari salah satu UMKM kita, baru dia menyetorkan ke bendara. Benda. Di situ akan kita laporkan mulai hasil iuran warga sampai UMKM kita laporkan setiap bulan dan kita share kepada warga. Nah, cara menge-share-nya itu kan kalau setahu saya Pak kan nanti ada grup WA Iya warga. betul. Nah, selain grup WA warga itu ada gimana lagi cara men-share-nya? Jadi Ada Di- cara tertulis. namanya masyarakat ini kan banyak macam-macam ya. Ah, Ada yang betul. gaptek ya kan. Iya betul Pak. Yang gaptek ini kita sediakan, kita pasang yang hard copy-nya di pos kami. Oh di posnya. Ya, kita pasang hard copy-nya di pos kami. Jadi selama 1 tahun itu pelaporan itu tidak akan hilang. Secara terbuka Pak ya. Hard copy-nya itu. Copy-nya. Begitu sudah lompat tahun ya hard copy-nya kita ambil. Dan Karena kalau kita tunggu sampai bertahun-tahun kan juga repot mas untuk masangnya itu. lembarannya juga tambah banyak. Ada banyak. Nanti itu Gimana Mas? Gimana? Ada yang mau tanyakan lagi? Selain itu tadi, kalau seumpamanya kan ini uang turunan dari warga Pak. Ya. Kalau ada salah satu yang nggak setuju itu caranya gimana? Ya makanya kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya ini pinjam modal, bukan apa ya, bukan saya memakai modal. Karena apa? Untuk katakanlah tahun ini ya Mas, tahun ini saya punya modal insentif itu utang bank itu 5 juta Ya. dari bank Delta Arta. Saya pinjam modal kepada uang kas 5 juta. Andai kata ada warga yang nggak setuju, saya juga tetap kita jalankan dengan uang seadanya, dengan uang 5 juta. Ini kan kita ini start semua usaha ini kan tergantung dari start modalnya. Yang namanya modal kecil kalau ingin mendapatkannya besar itu nggak mungkin, Nah, kan gitu. iya. Semua itu dari apa namanya kapasitasnya. Kalau kita bisa jualan 1 dus aqua, ya jangan berharap kita mendapatkan apa namanya 1 truk hasil dari produk itu sebanyak itu. Kan semua itu dari modal. Ya alhamdulillah warga memahami dan langsung kita aplikasikan. Oh, berarti itu semua ya sama Pak RT ini ya? awalnya pasti banyak perdebatan itu Pak. Oh, tapi setelah rembukan, tahu produknya bagus, depannya bagus, pada setuju lah alhamdulillah. Yes, saya juga punya insentif ini kan tiap tahun ini bisa saya hutang kan. Kalau memang saya sudah punya gambaran kalau memang bisnis ini gagal, Iya. nanti akan saya gantikan di tahun berikutnya. Insentif itu akan saya gantikan. Oh, Jadi kita itu supaya jalannya itu enak mas, jadi nggak beban gitu. berarti udah ada planning sama backupnya ya. Sudah kita sudah memikirkan masalah itu. Keren banget. Mikir sampai ibaratnya 10 langkah ke depan itu udah Kalau kita terpikirkan. pikirkan, Ya, cuma 1 langkah, 2 langkah. ya alhamdulillah dengan berjalan kita sudah bisa mengembalikan hutang kita. Wah, Dan sampai kita bisa membentuk usaha baru yang namanya laundry. Untuk misi dan visi ke depan Pak Edu. Nah ini kan kita nanti siapa tahu nanti dilihat juga sama warganya kan. Nah itu ada mungkin pesan atau apa
disampaikan mungkin. Harapan kami sebagai pejuang lingkungan, kita harus semangat untuk memberdayakan UMKM, karena UMKM ini secara garis besar itu adalah ujung tombak ekonomi. Benar. Selain mengurangi pengangguran, Nah itu dengan adanya UMKM bisa juga banyak manfaatnya Mas, bisa mengurangi pengangguran, ya kan, juga iuran warga bisa berkurang. Itu kalau kelembagaan nih, kalau kelembagaan RT itu seperti itu. Angan-angan saya Mas, angan-angan saya itu nantinya di saat akhir periode saya, minimal akhir periode saya nanti, iuran warga itu sudah gratis. Kalau saya masih dipercaya jadi RT lagi, insya Allah warga itu malah mendapatkan hasil dari UMKM itu. Jadi setelah bayar iuran masih mendapatkan hasil dari UMKM itu. Itu harapan cita kami lah ini. kita apa itu sobat melek, contoh RT yang benar-benar peduli dengan lingkungannya. Salah satu contoh pejuang lingkungan, Mas. Pejuang lingkungan. Mantap. Oh iya, saya ada satu pertanyaan lagi Pak. Iya. Kira-kira kalau terpilih jadi RT di periode selanjutnya, apa yang Pak RT gagas untuk UMKM ini? Apa Oke. membuat Jadi saya itu sudah punya angan-angan itu setiap tahun kita bisa membuka UMKM baru. Jadi tiap tahun? gini Mas, jadi kita itu kan mendapatkan hasil dari satu UMKM. benar. Kalau katakanlah angka 300.000 bagi sharing profitnya, 300.000 ini kita kumpulkan 1 tahun, ya kan? Iya. Nah, 1 tahun itu ngumpul uang 3.600.000. 3.600.000. Iya, Nah, benar. kita bentuk usaha baru lagi UMKM. Ditambah sama insentif Pak RT berkorban. Nah, saya kan sudah bilang setiap tahunnya berjuang. akan saya, karena gini, saya tuh cuma punya gambaran gini, kita ini dipercaya jadi RT, kita kerja itu nggak sendiri. Nah kalau kita insentif terus kita pakai sendiri tuh, kalau saya sih kurang pas. Iya. Karena ini yang kerja ini kita semuanya kita kerja, seluruh warga itu kita bekerja sama kan. Nah, jadi ditambah itu tadi. Ditambah itu kita bentuk usaha baru, uangnya dikumpulkan lagi, sudah nggak 300.000 lagi Mas, bertambah lagi, kita kumpulkan lagi, bentuk usaha baru lagi. Jadi minimal 1 tahun bentuk usaha baru, Jadi berkembang. berkembang. Nah akhirnya nanti kita kalau pendapatan kita sudah mumpuni dalam pengeluaran dalam 1 bulan, kan ini 1 bulan ini banyak pengeluarannya, mulai yang rutin ya, mulai listrik jalan, terus pembuangan sampah, itu kan kalau kita total sudah mencukupi, kita bisa menggratiskan warganya. Keren. Nggak nyangka, Mas. Nggak nyangka. Ini beliau ini ya inilah apa bedanya yang berjuang lingkungan dengan yang tidak berjuang untuk lingkungannya, ya seperti ini contohnya. Nggak terasa Man, waktu telah berjalan Iya. mendekati akhir juga saya bingung juga ini gimana Mas Iman. Apalagi yang mau ditanyakan atau ada tambahan lagi? Kalau dari saya untuk sementara itu dulu yang saya tanyakan. Sudah membuka wawasan saya itu apa? Sangat keren. Terima kasih Pak RT Siap, telah Mas Sony. meluangkan waktu Pak RT berbagi untuk sobat melek kita. Semoga sangat bermanfaat buat sobat melek membangun lingkungannya masing-masing menjadi yang lebih baik, menjadi seorang pejuang lingkungan. Saya sedikit pesan ini Mas. Oke. Iya. Jadi saya berpesan kepada sesama pejuang lingkungan, ayo kita sama-sama berjuang untuk masyarakat kita. Kita sama-sama kolaborasi dan belajar
untuk kita maju bersama. Harapan saya seperti itu, dan saya akan membuka lebar-lebar pintu apabila kita bisa saling bertukar pikiran, sharing, monggo silakan. Terima kasih Pak RT atas apa istilahnya pesan ya Pak RT ya, pesan buat pejuang lingkungan yang lain. Tetap semangat. Sobat Melek, tidak terasa kita sudah di akhir ujung acara yang Sobat Melek. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih juga untuk Pak RT, teman-teman Kosaja yang hadir kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan untuk channel kita, share kan channel kita. Terima kasih. Terima kasih. Kosaja sulit, ente. Ya, Sobat Melek, kita sekarang bersinergi dengan RT 06. Sekarang kita akan lihat-lihat gudangnya RT 06. Terima kasih. Nah, ini gudangnya RT 06 perlengkapan. Mantap dulu, ternyata gudang perlengkapannya. Sekarang kita ke Balai Pertemuan RT 06. Monggo. Suasananya hujan ini dulu. Monggo. Nah, ini semua laporan pertahun kas RT 06 secara real time. Dapur khusus. Oh, ini ada dapur khususnya. Monggo. Belakang itu Milo RT 06. Iya, satu. Oh, ini mesin cuci lelang dari RT 06 untuk UMKM-nya dulu. Nah, juga ada dapurnya. Dapur RT 06. Kepala-kepalanya juga. Gabung sama posnya RT 10. Selamat sore Sobat Melek, kembali bersama Kosaja sulit. Sekarang kita berkunjung ke tempatnya, salah satu tempat UMKM-nya RT 06. Oke, monggo dilihat. Nah, beliau yang mengelola laundryannya. Iya Mbak, awal mula kerjasama sama RT 06 ini gimana Mbak? Ya kenal Pak Wahyu aja, terus ditawarin ya wis nggak apa-apa. Untuk invest? Ya mesin sama pengering. Oh, mesin sama pengeringnya. Ya. Siap. Halo, assalamualaikum.
diskusi kegiatan kita RT 06 Jalan Dempo Waru Sidoarjo. Ini keseruan kita. Halo Kokodi. Ini ketua saya ini. Siap. Ini yang punya RT 06. Bang Ucok. Iya. Halo. Pak Desa yang senengane iku apa? Narik. Kudu apa? Senengane koyo Tom and Jerry ambek iki. Wah, pelanggaran kena kartu kuning, guys. Tak iku kok. Tak kate. Yo nang sing cuman. Halo. Ini siaran berita sudah kegiatan dari tadi, podcast tadi RT 06 Jalan Dempo Kepogiriman. Kok saja? Sukses, sukses, sukses.